Binaun bisa diartikan sebagai bangunan, tetapi lebih kepada pondasi, ya, pondasi ataupun dasar-dasar, ya, atau istilah ininya taksisun, taksis, asas, ya. Terus selanjutnya ada contoh sakohum. 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 Wasakahum. Rabbuhum. Syaraban. Tahura. Surah apa itu? Al-Insan. Kalau rajin di murojaah diingat-ingat gitu. Ya. Jadi wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nah, di sini ada kata saqahum, qaf bersambungan dengan huruf alif layyinah. Apa artinya? Memberi mereka minum. Jadi saqahum memberi mereka minum. Wasaqahum. Nah, terus ada kata romahum. Apa kalau roma? Melempar. Melempar mereka. Ya, terus ada lagi kata jazahum. Apa kalau jazahum? Jazahum. Hah? Boleh. Balasan, ya. Balasan mereka. Ya, maksudnya Allah yang misalnya di dalam surah Al-Bayyinah memakai kata jazahum inda rabbihim jannatu atau jannati. Jannati adnin tajri min tahtihal anhar. Kenapa disebut alif layyinah? Wa summiyat bidzalika li'annaha talinun wa tatagayyaru inda tasrifil kalimah. Karena dia berubah ketika ditasrif, ya. Ketika ditimbang dia berubah. Ka'an taqallaba ila wawin au yain. Ya, seperti dia bisa berubah menjadi waw ataupun dia berubah menjadi ya. Ya, contohnya qala. Tidak bilang itu ya qalu, tapi kita mengatakan yaqulu. Ya, jadi inilah makanya dikatakan lain, ya. Aliannaha taghyir atau karena wa tatagayyaru inda tasrifil kalimah, dia berubah ketika sudah masuk di timbangan atau di tasrif. Ba'a. Apa fil madarinya ba'a? Yabi'u. Ya kan? Jadi berubah. Jadi semua berubah ketika sudah ditimbang atau ketika sudah ditasrif. Wa tuktabu imma qa'imatan au maksuratan. Ya. Kadangkala juga ditulis di tetap posisi alif ataupun ketika di posisi maksur. Ya, misalnya tadi kata romahum, ya. Nah, ini kan roma
biasanya kalau dia berdiri sendiri, maka dia memakai alif maksurah. Ya kan? Nah, Roma, jaza. Biasanya kan pakai jaza, dia pakai jaza pakai kayak huruf ya, ya. Nah, kayak huruf ya, makanya itulah yang dinamakan maksura. Imma taktubu bi alif maksura atau imma bi alifin alif qaimah. Posisinya dia tetap seperti huruf alif ataupun dia terkadang juga di posisi alif maksura. Terus kita masuk di al-mabhatus tsani, ya. Pembahasan kedua. Kalau tadi di awal al-aliful layyina al-mutawassita, di sini al-mabhatus tsani al-aliful layyina al-mutatarrika. Jadi apa lagi kalau al-mutatarrika? Terletak di akhir. Jadi ini kata-kata baru ya yang sering kita dengar. Kata-kata baru yang kita dengar. Biasanya ketika akhir yang kita taunya itu bahasa Arab akhir. Ya, al-akhir. Nah, tetapi ini ada kata-kata baru. Ketika kita belajar an-namadhij, nah di sini ada kata al-mutatarrika. Nah, sebetulnya yang terletak di akhir ataupun di ujung, ya. Jadi al-aliful layyina al-mutatarrika, alif layyin yang terletak di akhir kata. Alif layyin yang terletak di akhir kata. Kalau tadi di al-mutawassita antur sama alifan daiman, dia hanya posisinya halatun wahidah, hanya satu keadaannya. Dia ditulis al-antur sama alifan daiman, hanya ditulis dalam alif, ya, alif selamanya. Kalau al-alifu al-mutatarrika, dia di sini wujubu rasmiha, wujubu rasmiha alifan. Wujubu rasmiha alifan wa dzalika fi iddati mawadhi'a. Wajib ditulis alif wadzalika, dan itu fi iddati mawadi'ah, pada beberapa tempat. Jadi iddati mawadi'ah artinya pada beberapa tempat. Yang pertama, huruful ma'ani al-maktumati bil alif. Huruful ma'ani al-maktumati bil alif. Huruf, ya. Huruf-huruf
yang memiliki arti. Huruful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki arti atau makna tersendiri. Al-makhtumati bil alifi, yang diakhiri dengan alif. Huruful ma'ani al-makhtumati bil alifi, huruf-huruf yang memiliki arti atau makna tersendiri, al-makhtumati bil alifi, yang diakhiri dengan alif. Nahwu. Contohnya la. Apa artinya la? Tidak. Ini huruf la, meskipun ya hanya huruf, ya. Kalau kita menyanyi, biasanya mengatakan la. Selain artinya tadi. Biasanya kan kalau di huruf hijaiyah ya, lam alif ini kan lam alif ya. Ya. Meskipun dia dalam segi huruf kan hanya satu huruf. Kan hanya satu huruf yang berdiri sendiri, tetapi dia memiliki arti tersendiri, memiliki makna secara tersendiri. Apa artinya lah? Tidak. Ya, lagunya yang sekarang ya, kalau aku nyanyi sama Ustaz, semoga besok dibahasnya di suatu meskipun dia hanya tapi dia memiliki makna secara tersendiri. Jadi huruf ma'ani yang memiliki arti atau makna tersendiri al-makhtumati bil alifi, yang diakhiri dengan alif. Terus yang kedua, Allahu Akbar. illa. Illa ini huruf apa? Ya, jadi illa ini huruf istisna. Apa artinya istisna? Istisna apa artinya? Kecuali. Kullu surat hadirun fi hadzal masjid illa fahim. Tidak ada fahim? Hah? Itu lagi. Berapa hari nih? Illa artinya kecuali. La ilaha illallah. Ya, terus ada contoh lagi, ya, ada contoh inha artinya jika atau ketika. Biasanya ketika kita mengatakan istajtahid tanja,
Isma tajtahid tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan sukses. Isma ra'aitu sallimu alaihi. Isma ra'aitu sallamu alaihi salam. Ketika saya bertemu dengannya, maka saya akan memberi salam kepadanya. Misalnya ketika kita ketemu orang tua, ketika kita bertemu guru misalnya, atau bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita memberi salam ataupun tanda salam itu mungkin dengan ucapan salam assalamualaikum, ataupun bisa diartikan di sini salim, ya, memberi salam jabat tangan. Jadi Iza dan Isma yang sama-sama memiliki arti jika atau ketika. Namun penggunaan untuk Iza itu lebih umum dan lebih santai dibanding ketika Isma. Kalau Isma menunjukkan kepada sesuatu yang lebih tegas. Kalau Iza itu hanya penggunaan secara umum, ya, hanya penggunaan secara umum. Ya, terus pada posisinya di dalam fiil, ya, ketika iza, maka dia banyak digunakan pada fiil madhi, yang bersambungan dengan fiil madhi. Masalah naqul iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada kata zalzal iza zulzilah yakni fiil madhi. Beda ketika kata isma. Kalau kata isma ini lebih banyak digunakan ataupun harus setelahnya itu fiil mudhari. Jadi itu salah satu perbedaan antara iza dan isma. Tadi kalau iza berarti dia penggunaannya secara umum dan lebih santai. Sedangkan isma itu penggunaannya lebih tegas dan harus cepat, dan dia posisinya harus bersambungan dengan fiil mudhari. Kalau isma, sedangkan iza bisa masuk fiil madhi dan bisa masuk fiil mudhari. Ya, terus iza kalau iza zulzilatil ardu zilzalaha, jawabannya itu ya wajib pakai fa. Kalau iza, tapi kalau isma jawabannya lebih pakai fa. Jika ini maka jika kamu garis titik, maka kamu ya, ini contoh bahasa misalnya. Jadi itu tadi ma'ani alif. Jadi hurufnya memiliki makna secara tersendiri yang diakhiri dengan huruf alif, ya, yang diakhiri dengan alif. Ada 3 contohnya, la, inda, isma. Ya, terus yang kedua al-asma'ul mabniyatu al-maqsumatu bil alif. Al-asma'ul mabniyah al-maqsumatu bil alif. Isim mabni, ya, isim mabni. Apa dibilang isim mabni? Dia tidak berubah, ya. Baris akhirnya tetap tidak boleh diganggu gugat, ya, jadi teguh pendirian.
Meskipun ada godaan dari samping, dia tetap lurus ke depan. Ya, jadi dia tetap segi pendirian, tidak berubah-ubah. Meskipun ada huruf yang memasuki atau ada dia tetap pada pendiriannya, maka itulah dinamakan mabni. Ya, al-asmaul mabniyah, al-mahtumatu bil alifi. Ya, isim mabni al-mahtumatu bil alifi yang diakhiri dengan huruf alif. Contohnya pada huruf za. Apa artinya za? Apa artinya za? Memiliki kepunyaan. Kalau ini za isim bukan isim sekarangnya. Bagaimana caranya menyerap hal? Biasanya menggunakan al-ma'u isyarah. Ya, jadi di sini artinya ini. Ya, terus ada kata isim dhamir huma. 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 Keduanya. Ya, terus apa artinya huma? Mahma. Apa saja? Mahma. Kalau di mana saja aina. Aina mahma di mana pun berada. Mahma artinya apa? Apa saja. Jadi contoh-contoh ini dia masuk isim mabni yang mana meskipun dia dimasuki oleh alif, dia tetap menggunakan atau dia tetap pada posisi artinya. Yang ketiga, al-asmaul a'jamiyah. Baca sampai nomor. Isim a'jami. Terus syarat mustalis. Yang ketiga, al-asmaul a'jamiyah. A'jami. Al-mahtumah bil alif yang diakhiri al-alif. Nahwu. Contohnya Zulaikha. Isim a'jami. Al-mahtumatu bil alif yang diakhiri dengan alif. Nahwu yang diakhiri dengan alif. Sebaliknya alif kalau alif pada belakang. Di asmaul a'jamiyah al-mahtumatu bil alif isim a'jami al-mahtumatu bil alif yang diakhiri dengan alif. Contohnya Zulaikha.
Apa dibilang isim ajamin apa? Isim yang bukan dari bahasa Arab. Zulaikha. Ya, terus ada kata Faransa. Ya, jadi Zulaikha ini nama orang. Siapa itu Zulaikha? Siapa itu Zulaikha? Istrinya Nabi Yusuf. Yusuf. Istrinya Yusuf. Ya, terus ada kata Faransa. Apa itu Faransa? Bukan Faransa. Faransa. Hah? Prancis. Prancis. Perancis. Yes. Negara. Kan di sini fokusnya sama alifnya toh. Apa adanya ketika saya mengatakan Al-Yaban? Apa artinya Al-Yaban? Ya, Jepang. Tidak ada di atas. Ya. Jadi untuk kita akhiri ya. Insyaallah minggu depan malam minggu depan siapa ya? Kenalan. Ya jadi untuk lahwat malam ini fokus saja ya. Fokus saja. Insyaallah nanti akan disampaikan poin-poin penilaiannya, ya poin-poin penilaiannya. Insyaallah besok kita akan menggunakan 6 tempat atau 6 ruangan dan insyaallah akan didapati sama guru pembina taktisnya. Jadi satu guru taktis mengawasi 2 ruangan. Insyaallah saya akan bergabung besok bersama Ustaz Salisna dan Ustaz Azilan. Jadi malam ini fokus semangatnya jangan mau bilang boleh-boleh ya. Kita bilang kasih urus juga nanti itu tidak boleh ya. Jadi harus tetap fokus, harus tetap fokus pelajarannya. Semoga dimudahkan semua. Semoga dimudahkan dalam mengajarnya dalam istilahnya besok. Ya. Amin. Dan yang telah selesai saya ucapkan selamat. Ya, selamat kalian dalam berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran hafalan kalian. Dan Tuhan hari apa ya? Anak juga hari kemarin simaan 6/28/29/31/23 ya simaan 6 juz juga 1 kali juga alhamdulillah. Benar. Jadi seperti itu ya intinya ketika kalian sering belajar insyaallah berapapun hafalan ketika sering belajar maka insyaallah akan dimudahkan dalam Tuhan. Jadi pernah ada salah seorang dokter beserta dosen yang ketika itu dia mau ke satu tempat. Sang dokter ini meminta izin untuk sebentar tinggal di rumah sakit mau melihat pasien. Kan biasanya begitu ya. Ya. Ternyata di dalam ketika dia tinggal, dia hanya meminta tadi sama sang dosen bahwasanya sebentar sekali aja. Oke, kali pasien.
Terus sang dokter ini masuk, ternyata di dalam ada pasien yang dalam keadaan gawat. Maka di apa namanya, dikerjalah dulu, ya, atau diselesaikan dulu yang gawat, terus kembali meminta maaf pasiennya, maaf Ustaz, saya terlambat karena tadi ada pasien yang gawat dan itu saya harus tindaki dulu, ya, saya harus tindaki dulu. Tetapi apa kata sang dokter itu tidak apa-apa karena selama kamu tadi atau selama kita menindaki pasien yang ada di dalam, saya menggunakan dengan murojaah. Jadi dia menggunakan waktunya murojaah sambil tadi dokter tersebut tidak mengomong. Biasanya ketika kita dikasih waktu luang, biasanya dipakai sering-sering di jendela. Ya, makanya begitu. Ya. Ketika waktunya dikasih waktu murojaah misalnya, ya dikasih waktu murojaah, biasanya kumpul sama murojaah di masjid. Biasanya memang kumpul di masjid, tetapi ketika tidak diawasi, yang kumpul. Tapi yang kedua tadi murojaah apa yang sudah dilakukan tadi. Itu kan murojaah. Jadi dari belakang apa namanya, dari halaman kanan itu bisa memberikan kita pelajaran, ya, memberikan kita pelajaran bahwasanya ketika kita sudah menghafal Al-Quran, ya, ketika kita sudah menghafal Al-Quran, berapapun itu, ya, berapapun itu Al-Quran yang sudah kita hafal, maka rajin-rajinlah kita untuk membaca supaya tidak merasa sulit ketika mau tahan, ya, ataupun tidak merasa sulit ketika kita mau menunjukkan hafalan kita. Bahkan ada salah satu kita juga di Mangkuso ditanya bagaimana cara kita belajar hafalan Quran. Kata beliau, biar macam kita tetapi juga mempelajari hafalan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ketika kita menjadi hafiz Al-Quran. Namun di samping menjadi hafiz Quran, kita juga menjadi amil bil Quran, yakni mengamalkan segala sesuatunya dengan Al-Quran. Jangan menjadi hafiz Quran tetapi berbohong karena di dalam Al-Quran sendiri kita dilarang untuk berbohong. Itu hanya salah satu contoh. Namun saya rasa insya Allah buku yang ada di depan saya ini, baik yang kanan ataupun yang kiri, semuanya anak yang jujur insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.